Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Al-Hadirun, Alhamdulillah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik jamaah pengawasan malam Rabu Masjid Al-Islam Saudara Jawetan, alhamdulillah, kita bersyukur senantiasa atas segala limpahan nikmat dari Allah yang tidak terhingga dalam kehidupan kita. Salam senantiasa berlimpah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Jamaah Allah, tentang bacaan imam dalam bacaan makmum ya dalam sholat berjamaah. Ini ada dua pendapat. Ada pendapat Imam Hambali dan yang kedua adalah pendapat jumhur ulama. Ya. Kenapa? Jumhur ulama itu mayoritas ulama. Jumhur ulama mayoritas ulama. Jumhur mufassirin mayoritas ahli tafsir. Nah, jumhur berarti sini yang mayoritas, kebanyakan pendapatnya seperti ini. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari, muttafaqun alaih, an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. La sholata, tidak ada sholat, liman, bagi siapa saja, lam, yang tidak yaqra'u, membaca Fatihatil kitab, yaitu pembukaan Alkitab, surah Al-Fatihah. Sehingga ini adalah dalil umum yang menyatakan bahwa semua orang sholat itu wajib membaca surah Al-Fatihah. Sehingga surah Al-Fatihah menjadi salah satu dari rukun sholat. Rukun itu apa? Rukun sholat sesuatu yang harus ada dalam sholat, dan ketika sesuatu itu tidak dilakukan maka sholatnya tidak sah. Rukun sholat atau pinten? Ada pendapat 12, 14, ada 17. Loh kok beda-beda? Ya karena cara menghitungnya itu aja yang beda-beda. Misalnya Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa rukun sholat itu ada 17. 17 itu 1 berdiri, 2 niat, 3 takbiratul ihram. Nah, tapi nomor 1 dan 2, 1, 2 dan 3 itu dikotai jadi 1. Siji loro dikotai. Kenapa? Ini harus dilakukan berbarengan. Sehingga kalau kita sholat di belakang imam yang bermadzhab Syafi'i itu Allah panjang. Kenapa? Nah, itu dia sedang membaca niat, karena niatnya itu dilafalkan usolli fardhu dan lain-lain itu, sehingga sok kesuwen. Nah, itu yang terjadi. Dan kemudian Kenapa kok bisa 17? Ya karena dirinci
rukuk, kemudian habis rukuk ada tumakninah dalam rukuk, sehingga rukuk aja cepet-cepet i'tidal, tapi tumakninah dulu. Nah, kemudian yang sujud juga sujud, kemudian tumakninah dalam sujud. Duduk di antara dua sujud, kemudian rukun berikutnya adalah tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Tapi kalau yang pendapatnya hanya 12, rukun sholat itu hanya 12, berarti dirapel tumakninah ya dalam semua rukun, sehingga tumakninah itu adalah rukun yang melekat di semua rukun, sehingga rukuk ya rukuk yang tumakninah, tidak kemudian Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, kuwi salatnya ora sah karena meninggalkan rukun yaitu tumakninah. Nah, kembali kepada rukun yang penting ini, Al-Fatihah, tadi sudah dinyatakan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, yaitu la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Permasalahannya satu, apakah kemudian di setiap rakaat harus dibaca Al-Fatihahnya? Ya, sepakat? Sepakat ya, sehingga di semua rakaat kita membaca Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek setelah Al-Fatihah itu rukun sholat atau bukan? Rukun sholat atau enggak? Misalnya habis membaca Al-Fatihah terus imam membaca Al-Ikhlas atau kemudian Al-Kafirun atau surat yang lain, rukun atau bukan? Bukan, sunnah. Bukan rukun sholat tapi sunnah. Cuma kalau kemudian imam sholat jahriyah, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, kok Al-Fatihah tok yang dibaca, orang maca surat pendek, itu meninggalkan sunnah, sholatnya makruh. Sah sih sah tapi makruh, sehingga imam tetap membaca Al-Fatihah dan surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu. Mengatakan dia imamnya ya sholat sunnah iki ditinggal, sah tapi makruh. Ya kita tidak ingin makruh sih. Engkau jumhur arti makruh nanti. Makruh itu dari kata kariha itu benci. Nah, makruh itu bentuk maf'ul bih dari kariha, yaitu dibenci. Mending kalau yang makruh itu ditinggalkan, itu mendapatkan pahala. Tapi kalau dilakukan ya orang dosa. Cuma mending kita tinggalkan yang makruh, sehingga imam tetap membaca Al-Fatihah dan surat tertentu atau ayat tertentu setelah Al-Fatihah itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ketika sholat berjamaah, terutama di sholat yang jahriyah ya, sholat jahriyah atas tadi jumhur berarti lagi jahriyah berarti surat yang bacaannya dijaharkan, Al-Fatihahnya dijaharkan terutama rakaat 1 dan 2, atau sholat tarawih ya, itu kan jahriyah yang dijaharkan. Kalau yang sholat zuhur, sholat asar itu sirriyah, disirkan bacaannya, sehingga imam dan makmum ini baca sendiri sepakat ya. Tapi kemudian yang ditanyakan adalah apa? Yang ditanyakan adalah ketika sholat jahriyah, makmum itu ngapain aja dari takbiratul ihram sampai bacaan itu. Nah, kita kembali tadi, menurut pendapat Imam Hambali itu makmum diam saja mendengarkan, menembai rumahake. Nah, dalilnya apa? Beliau mengambil dalil dari surah Al-A'raf ayat 204. Surah Al-A'raf ayat 204. Dalam surat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'anu
fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza, dan ketika quri'a, dibacakan Al-Qur'an termasuk Al-Fatihah, kemudian surat-surat setelah Al-Fatihah dalam surat Jariyah itu, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Cuma mendengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan perhatikanlah dengan tenang, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Dalilnya benar dalilnya Al-Quran. Tapi kemudian menurut jumhur ulama, sama mengetahui jumhur mayoritas ulama, beliau atau para ulama yang mayoritas itu, selain dari pendapat mazhab Hambali, itu menganggap bahwa surah Al-A'raf 204 yang wa idza quri'atil qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, jika dibacakan Al-Qur'an kepada kalian maka dengarkanlah dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Itu adalah dalil umum. Tapi kemudian ada dalil khusus yang kemudian salah satunya adalah tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Kitab. Itu dalil khususnya, sehingga yang lain itu pendapat imam selain pendapat mazhab Hambali ini menyatakan tetap membaca. Dengan cara apa? Ada berbagai macam cara. Bisa ketika imam membaca itu karo umi dewek, bibirnya bergerak, jangan cuma diam. Karena membaca itu bukan di batin tapi membaca, ya, sehingga ada pergerakan bibir atau memang terdengar oleh dirinya sendiri tanpa mengganggu jamaah di sebelahnya. Gitu, oke? Kemudian seringkali imam itu memberikan kesempatan setelah waladhdallin amin, kasih kesempatan beberapa saat untuk makmum membaca Al-Fatihah dewek-dewek. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu, bisa bareng dengan imam, bisa kemudian setelah imam. Itu ketika imamnya beliau. Tapi nek imame itu saudara kita dari Salafi, itu kencang, enggak boleh dijeda, sehingga tidak ada kesempatan untuk baca Al-Fatihah, karena lebih cenderung pada pendapat ini, pendapat tidak membaca, makmum tidak membaca, cuma mendengarkan dan memperhatikan aja. Menang, datake, ngomongke, wes, itu udah sah menurut mereka. Sehingga ini kita bisa memahami, ya, ada dua pendapat. Satu pendapat Imam Hambali atau mazhab Hambali, kemudian yang kedua pendapat jumhur ulama, sehingga kita bisa mengambil mana. Biasanya kita yang jumhur ulama, kita ikuti itu. Itu pertanyaannya sudah terjawab. Yang pertama, sambut ya. Tadi pertanyaannya itu, ya, yang dilakukan oleh makmum, sehingga kita lebih cenderung mengikuti pendapat jumhur ulama. Ya wes, baca apa maning ketika kita lagi musafir, kita lagi safar,
kemudian tidak sholat di masjid Al-Islam. Kebetulan sing ngimami subuhan atau sholat isya itu bacaannya ora standar. Ya wis kuwi kan tambah orang nyaman, orang mantep lah, orang mantep dengan bacaan imamnya tajwid makhrajnya panjang pendek orang jelas menyalahi kaidah, sehingga kita baca sendiri aja. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang cara kita untuk khusyuk. Ya? Yang gitu. Yang jelaskan aturannya salam itu sampai pipine. Tidak ada aturan kudu awake ya. Kecuali lagi sakit ya itu lain persoalan. Tapi kalau dalam kondisi umum ya wis cukup. Kalau tadi yang dikhawatirkan apa? Ini badan berubah dari menghadap kiblat ya. Ya, menghadap kiblat wis berubah geser. Sehingga ya wis kita sesuai aturan aja. Assalamualaikum. Oh, ya kecuali wis ora tayang. Nah, kuwi lain masalah. Itu yang kedua. Emang ada di sini yang kudu obah sak awake. Betul nggih? Yes, cukup lah. Kita dipermudah mau dengan nggih. Apa? Kalau mendahului imam berarti sudah gugur sholat berjamaah berarti ya? Kalau mendahului imam Gerakannya mendahului imam. Membarengi aja nggak boleh, apalagi mendahului. Ya wes kita bergerak itu ketika imam gerakannya sudah sempurna kan? Ya bacaan gerakan imam sudah sempurna, misalnya sudah ruku baru kita bareng-bareng jamaah atau makmum ikut ruku, sehingga di sini imam itu kudu cerdas. Ben orang sing mendahului, orang sing barengi utawa disiti imam, mending imam itu gerak dulu baru masih komando Allahu Akbar. Nah itu ben orang disiti atau dibarengi, gitu ya, biar makmumnya juga sah. Tapi nek makmumnya dasar pemintar, wis lain persoalan. Wis kita yang sing ora pemintar wae lah, sing normal wae lah makmumnya. Wong imamnya sudah gerak dulu sempurna, baru kemudian Allahu Akbar malah imamnya durung gerak, durung komando wis disiti. Nah, itu kan saya sudah hafal, mau usah ngikuti imam. Nah itu sing komentar ya, otomatis kan imam ditunjuk, imam dipilih itu untuk diikuti, bukan untuk dibarengi atau didahului. Gitu ya. Iya. Ya setelah melu imam sampai imam gerakannya sempurna baru kita gerak. Sudah ada komando Allahu Akbar, baru kita rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, imamnya wis sempurna, iktidal sempurna, tumanina, baru kemudian kita ikut sami Allahu Rabbana. Begitu. Kemudian yang ketiga tadi tentang cara untuk khusyuk. Cara untuk khusyuk itu didapatkan dari ketika atau sebelum sholat, kemudian yang berikutnya faktor eksternal, kemudian faktor ketika sholat. Ya. Sebelum sholat itu ada yang kudu dirampungi ben ora kepikiran. Ya, umpamanya apa? Boleh dikunci. Boleh dikunci. Nah, Allahu Akbar. Loh, iya kuncinya di mana? Kan sholatnya tidak lagi khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu pikirannya fokus kemana? Fokus ke sholat. Biasanya pandangan di satu titik itu ya, teman sujud. Kemudian hatinya tenang, orang merungsung, sehingga
Sehingga bagaimana biar khusyuk, bagaimana biar pikiran fokus dan hatinya tenang, itu faktor-faktor sebelum sholat itu kudu dirampungi. Misalnya tadi ya kompor, kemudian lagi duwe bayi, ini wis terjaga aman mau burung, ya, kemudian gorengan, lagi gorengan doang ditinggal sholat, ya kepikiran kosong, mesti ya. Begitu. Kemudian ya faktor-faktor yang sebelum sholat itu, yang paling jelas ada tuntunannya itu ketika kita mau sholat berjamaah. Kanjeng Nabi melarang kita berjalan terburu-buru. Yang dituntunkan kepada kita apa? Berjalan itu dengan tenang, bisakinin wa waqarin. Kenapa? Kalau kemudian kita lari-lari segala macam itu, yaitu udah merusak kekhusyukan itu nantinya. Sehingga ojo terbiasa telat. Ya, sedapat mungkin ya ketika azan sudah berkumandang ya cepat-cepat kita bersuci dan hadir menuju masjid. Nah itu jangan kemudian ketika sudah azan durung qomat. Nah, engko wis qomat durung wala dolin. Wis wala dolin durung lam yalid. Nah, akhirnya gedebuk tekan kene ya melu salat jamaah tapi kan wis wala dolin wis bila Islam yalid. Akhirnya apa? Ya orang khusyuk karena ada faktor tadi keburu-buru dan al-ajalatu minas syaiton. Al-ajalah terburu-buru itu dari setan. Sehingga jangan sampai kita mendatangi sholat jamaah dalam kondisi terburu-buru. Nah itu jelas faktor sebelum sholat diperhatikan. Kompor, yang perlu ya keamanan, gorengan, masak, segala macam kosong. Kemudian yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal, misalnya tanggane lagi barang gawe, nyetel dangdutan sing kenceng. Nah, iki tanggane orang ngerti waktu sholat, wis azan tapi dangdutannya di speaker dhuwur sing ngalah-ngalahke speaker masjid Islam ora dipateni. Nah, itu juga merusak kekhusyukan. Sehingga ini faktor eksternal memang harus diantisipasi. Kemudian faktor eksternal apalagi kita di soft belakang, soft 2 atau ketiga, sing ning soft ngarepe nganggo kaos. Nah, iklan apa atau pilih nomor 3. Nah, guys, itu juga merusak kekhusyukan. Sajadahe ana gambare sing asik-asik. Apa maneh lagi sajadah dicuci ora belum garing. Akhirnya koran. Ana berita. Jadi sholat karo maca beritane koran. Nah, itu juga merusak kekhusyukan. Faktor-faktor eksternal entah yang dari pendengaran kita, penglihatan kita itu kadang bisa mengganggu kekhusyukan. Nah itu faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sholat dan bisa khusyuk, maka segala hal yang bisa membuat pikiran kita fokus dan hati kita tenang itu harus dicari. Misalnya apa? Misalnya Kanjeng Nabi mensunahkan ketika makanan sudah terhidang, sholat bisyat atau dahsyat, makan dulu biar sholatnya khusyuk atau sholat dulu biar makannya khusyuk? Makan dulu biar sholatnya khusyuk. Kemudian itu ya makanan yang sudah terhidang itu merusak kekhusyukan, sehingga ya nek
anu acara yo nanti lah menghidangkannya ketika sholatnya udah selesai, coba udah mau komat, hidangan disiapkan, ya malah jamaah saya malah khusyuk, terganggu pikirannya. Kemudian apalagi yang merusak ketika kita sholat bisa merusak pikiran kita yang tenang dan hati kita, pikiran yang fokus dan hati kita yang tenang. Faktor internal yang lain, desakan dari dalam, entah berupa benda padat, cair atau gas, paham ya? Ya, kalau nahan, khusus betul, pecah pikirannya, bercabang, tidak bisa fokus satu, tapi kemudian kudu mikir saya mikir mentu mungkin yang mentu batal, ya kok? Nah itu faktor yang merusak kekhusyukan, sehingga ini harus dihilangkan faktor-faktor yang merusak kekhusyukan. Terus yang bisa mengantarkan kita khusyuk adalah kita memahami bacaan, pahami bacaan sholat kita. Misalnya ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka jangan dilanjutkan dulu, biarkan Allah jawab bacaan kita itu. Maka kemudian ketika kita sudah membaca hamdalah itu, Allah menjawab apa? Hamidani abdi, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Sehingga kita ketika sholat itu sedang ngobrol, berbisik-bisik mesra berdua dengan Allah. Ya. Ketika kemudian kita sudah melanjutkan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan Allah jawab hamidani abdi, maka kemudian kita lanjutkan apa? Ayat berikutnya. Apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan dilanjutkan dulu segera, tapi kemudian biarlah Allah jawab bacaan kita ini. Majadani abdi, hambaku telah menyanjungku. Sehingga kita ketika memahami bacaan kita, makna bacaan kita, maka kita tambah khusyuk. Tapi nek mau dibaca tanpa kemudian kita memahami, ya wes. Ya. Kita baca doa dalam doa duduk di antara dua sujud. Nah, teman-teman, Allahumma firli warhamni washkurni wahdini warzuqni. Artinya, maknanya Allahumma firli, ya Allah, ampunilah hamba. Jadi kita dalam kondisi duduk di antara dua sujud, mohon ampun, minta diampuni dosanya, kemudian apa lagi? Allahumma firli warhamni, ya Allah, kasihilah hamba, sayangilah hamba ini. Wajburni, cukupilah hamba ini. Wahdini, berilah kami petunjuk atas segala permasalahan-permasalahan kami, atas segala kebuntuan pikiran kami, diparingi petunjuk. Dan kemudian Allahumma firli warhamni wahdini warzuqni, berilah kami rezeki. Kue dipahami sehingga kita bisa sholat dalam kondisi memahami bacaan kita dan insya Allah khusyuk. Kemudian berikutnya adalah sholat dan khusyuk kudu sing tumakninah. Tumakninah itu kita menikmati sholat kita. Rukuk ya dinikmati, i'tidal juga dinikmati aja. Kayak apa ya? Kanjeng Nabi mengibaratkan seperti ayam notol, ya. Kayak ayam notol. Nah, itu yang kemudian tidak tumakninah. Sementara di luar sana, di masjid-masjid sebelah, mungkin di RW kita ini atau di desa kita ini, ada yang punya pendapat bahwa kalau kita sholatnya cepat itu ingatnya pada Allah sehingga khusyuk. Tapi kalau sholatnya lambat, ada tumakninahnya, itu sholatnya ingat dunia. Nah ini leres nomor, ini namanya
talbis iblis. Ini jebakan iblis. Sementara baik yang pendapatnya rukun sholat ada 12, rukun sholat ada 14, atau rukun sholat ada 17, itu menyatakan tumaninah itu rukun sholat. Baik itu yang 12 cuma menyatakan rukun yang melekat di semua rukun yang lain. Sedangkan yang 17 itu dirinci. Imam Syafi'i merinci tumaninah dalam rukuk, tumaninah dalam i'tidal, dirinci sehingga sampai 17 rukun sholat lain. Sehingga kita biar khusyuk kudu sing tumaninah. Aja cepet-cepet sing sareh, sing lerem, ya, tenang, pelan. Kita jadikan sholat itu olahraga atau istirahat. Sholat itu olahraga atau istirahat, Bapak Ibu? Sholat itu dijadikan sebagai olahraga atau istirahat? Istirahat. Sehingga kita dalam kondisi capek, sehingga kita dalam kondisi pusing, stres, kita jadikan sholat itu sebagai istirahat. Kenapa kita menyatakan sholat itu istirahat? Karena kan Nabi juga menyatakan seperti itu. Zaman dulu kan belum ada jam ya, sehingga tidak semua orang ngerti ini udah masuk waktu sholat atau belum. Nah begitu masuk, beliau sudah memahami ini udah masuk waktu sholat, perintah kepada Bilal. Perintahnya apa? Bilal azan. Enggak, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, arihna, istirahatkan kami, relakskanlah kami dengan sholat. Bukan kemudian sholat itu olahraga, tapi untuk relaksasi, untuk istirahat, sehingga otot-otot kita beristirahat, pikiran kita, hati kita beristirahat, sehingga kita nikmat sholatnya, khusyuk nikmatnya insya Allah. Dan kemudian yang terakhir yang bisa kami sampaikan, ben khusyuk sholatnya, biar kita sholatnya itu bagus banget. Jadikan ini seolah-olah seperti sholat kita yang terakhir. Wes baru orang sholat maning, wes apa? Arab mati. Dan wes sholat yang terakhir, sehingga ketika kita sudah misalnya sudah divonis hukuman mati, dok, maka sing arep dihukum mati biasanya sholatnya sembarangan apa sholat paling indah, paling bagus, paling khusyuk, paling tumaninah, yang paling bagus gitu. Wes rasakan seperti itu sehingga kita bisa sholat dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau besok bisa sholat, besok seluruh api ya, sama jamin besok bisa urip. Nah itu yang kemudian kita bisa khusyuk ketika ada kondisi-kondisi seperti itu, baiknya sebelum sholat, kemudian faktor eksternal maupun faktor-faktor internal kita ketika kita sholat. Mengantar Bapak Ibu, saatnya kemudian ya masih ada waktu 8 menit lagi sebelum masuk. Berapa menit betul ya? 8 menit sebelum azan Isya. Kita akhiri dulu, semoga bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.